Nah, Lagi ini itu parah ini. bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen. Kan rakyat itu juga tidak bodoh. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda. Sedimen itu beda. Kan sudah Pak Jokowi, Nah, cukup. ini Meskipun parah wujudnya ini. juga pasir, tapi sedimen. Kita sudah tidak bisa dibohongi Anda lagi. Kalau bahasa Jawanya, sorry sir, I don't trust you anymore. Astaga, Pak Jokowi, sampai kapan sih mau ngibulin rakyat? Pakai nama sedimen berbeda dengan pasir, meskipun wujudnya sama. Aduh, Pak Jokowi. Saya kira apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi ini terkait dengan kebijakannya membuka ekspor pasir ke luar negeri, membuat para netizen geram dan lagi Pak Jokowi jadi bahan ejekan oleh netizen karena kita tahu sendiri bahwa apa yang menjadi alasan Pak Jokowi ini sudah sangat-sangat tidak masuk di akal. Sebenarnya bukan pasir yang dijual tapi sedimen, meskipun bentuknya seperti pasir. Aduh. Nah, untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Semoga terhibur dengan adanya video ini. Sedimen beda dengan pasir, meskipun wujudnya pasir. Hah? Beda dengan pasir, meskipun wujudnya pasir. Hah? Ya, akhirnya kita semua tergocek ya. Ternyata Pak Jokowi ini sedang tidak membuka keran ekspor pasir laut, tetapi sedimen ya. Sedimen, bukan pasir. Apa ya? itu sedimen? Jadi sedimen adalah material alami yang terurai oleh proses pelapukan dan erosi dan kemudian diangkut oleh angin, air atau es gitu. Kayak misalnya pasir gitu ya kan, dibawa arus sungai ke dasar laut dan jika terkubur pada akhirnya dapat menjadi pasir batu. Nah, jadi kita di sini tahu tuh bedanya antara pasir laut dengan sedimen. Jadi sedimen itu adalah pelapukan atau erosi yang kemudian menjadi pasir gitu ya kan. Sedangkan pasir laut adalah pasir laut. Jadi kita di sini nampak tuh tololnya ya kan. Ini sama halnya kayak bukan gratifikasi tetapi nebeng gitu. Atau sudah tapi belum ya kan. Atau bukan pulang kampung tapi mudik gitulah ya. Lu harus lihat ini, lu tahu Gaara kan karakter di Naruto yang sering bawa guci isinya pasir. Gaara. Lihat nih, lu mesti lihat. Nih, ini di Naruto nih, guci pasirnya masih besar. Semakin ke Boruto, guci pasirnya semakin kecil. Lu tau nggak kenapa? Pasirnya dijual. mulai bikin klarifikasi terkait ekspor pasir. Ekspor pasir itu bukan pasir tok, ya. Kumpul-kumpulan campuran semua yang ada tuh, yang menghalangi lajur kapal laut tuh. Yang dikeruk itu bukan pasir pantai atau segala macam, bukan. Itu kan alasan secara normatifnya. Cuma pemilihan diksinya aja gitu. Yang dulu pasir sekarang sedimen. Alhasilnya sama-sama juga, mengeruk juga. Kenapa nggak mengeruk kali aja tuh yang banyak sampahnya? Keruk aja itu ketimbang pasir gitu. Itu alasan normatif. Sekarang gini, ngomongnya sedimen, implementasinya ntar pasir pantai yang masih bagus yang dibawa. Gue kasih contoh gini, hilirisasi, ngomong hilirisasi harus kita kembangkan gini, nikel segala macam gini. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah menjadi matang terus dijual agar harganya itu melambung tinggi. Terus secara normatif. Tapi implementasinya ekspor nikel itu barang mentah jadi setengah matang diekspor ke Cina, finishingnya di Cina. Tuh, lu jangan mau dibohong-bohongin dengan alasan normatif kayak begitu, ya. Jangan mau, astaga. Jadi gue nggak ngerti lagi nih caranya gimana nih. Segala ada yang komen, lu ngerti nggak bang? Sedimen itu apa? Gue ngerti, cuman gue nggak tolol kayak lu, ya. Mau dibohong-bohongin pakai alasan normatif kayak begitu, ya. Enggak, gue nggak mau bego kayak lu. Halo guys, ada pernyataan dari Pak Jokowi nih soal pasir laut. Jadi Pak Jokowi membantah isu bahwa pembukaan ekspor pasir laut itu telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Nah, Kemendak memang membuka ekspor pasir laut ya setelah menyelesaikan revisi 2 peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak. Tapi menurut Jokowi yang diekspor itu bukanlah pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur pelayanan kapal. Jadi itu bukan pasir laut katanya.
kata Pak Jokowi ya, yang dibuka itu sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal, kata Jokowi di Menara Dana Reksa Gambir, Jakarta Pusat kemarin hari Selasa. Nah, yang kita tahu ya, sedimen laut adalah endapan material yang tidak larut, terutama batuan dan partikel tanah yang terangkut dari daratan ke lautan oleh angin dan sungai, serta ya sisa-sisa organisme laut, produk vulkanisme bawah laut, endapan kimia dari air laut. Nah, sekarang bagaimana caranya memisahkan sedimen dengan pasir laut? Sepertinya kalaupun sampai otak kita salto juga nggak akan mungkin ya kita bisa membedakannya, karena sedimen itu ya dari pasir laut juga gitu. Betul. Jadi kira-kira perbedaannya apa ya? Apakah ada semacam alat gitu yang otomatis bisa memisahkan antara sedimen dan pasir laut gitu? Jadi yang diekspor itu pasti sedimen gitu, bukan pasir lautnya, karena dipisahkan. Ini kan nggak masuk akal ya. Ya jadi beginilah, awalnya sedimen hasil sedimen pantai, lalu akhirnya ya zona ekonomi eksklusif kita mundur, pulau-pulau kecil hilang, erosi pantai. Yang nantinya biaya pemulihannya itu loh tidak murah dan sangat panjang, bisa ratusan tahun. Lalu bagaimana dengan nasib pulau-pulau yang tenggelam? Bukankah seharusnya tugas presiden juga menjaga setiap jengkal tanah kita, bukan malah menjualnya? Salam. Masih ngomongin soal pasir laut. Buat para penganut sekte Mulyonoisme, tolong jawab pertanyaan gua. Tolong jawab pertanyaan gua. Jual pasir laut untungnya buat Indonesia tuh apa? Demi apa sampai segitunya nyari duit? Katanya hilirisasi sukses, ketiban durian runtuh. Katanya infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi. Katanya presiden terbaik. Terus kenapa sampai segitunya merusak alam? Jual pasir laut itu sama aja kayak jual pulau dengan cara merusak. Masih mending jual pulaunya sekalian. Ini lo pakai merusak. Coba lu beri argumen. Jangan cuma bisa nyocot anak wabah doang. Bahaya ekspor pasir laut yang kembali dihidupkan di era Jokowi. Ini sebenarnya berita udah agak lama ya, sekitar pertengahan 2023, bulan Juli lah. Sayangnya emang terlalu banyak berita yang lebih menyita perhatian publik. Nah, ekspor pasir laut ini kalau kata Walhi rugi 5 kali lipat. Memperluas abrasi dan berkurangnya hasil tangkapan nelayan itu udah pasti. Kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir pantai itu udah pasti. Tapi ada satu yang lebih bahaya dari sekedar kerusakan lingkungan, yaitu potensi konflik batas maritim mengancam kedaulatan negara terhadap zona ekonomi eksklusif. Jika penambangan pasir dilakukan di dekat perbatasan zona ekonomi eksklusif, bisa aja menimbulkan konflik dengan negara-negara tetangga. Perubahan batas laut akibat erosi pantai dan degradasi lingkungan di zona ekonomi eksklusif itu memicu sengketa kedaulatan antar negara, terutama di wilayah yang sensitif secara geopolitik. Tapi ya bodo amat lah, mungkin demi IKN kan butuh dana tuh, biar tekor asal kesohor. Yup, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi kebijakan baru Pak Jokowi atau Pak Mul. Selama 20 tahun sebelum beliau menjabat, tambang pasir ini atau mengekspor pasir ke luar negeri ini tertutup rapat-rapat. Kemudian Pak Mul hadir bak pahlawan di akhir-akhir jabatannya, malah memanfaatkan bagaimana agar pasir ini dijual ke luar negeri. Dan tentu dampak dari semua itu adalah kerusakan bagi negara kita yang tercinta. Bukannya untung tetapi buntung tentunya. Karena sudah beberapa kali kasus-kasus yang seperti ini, pulau itu tenggelam. Dan aduh, kok bisa hal-hal yang seperti ini dibiarkan? Kemana orang-orang cerdas di negeri ini membiarkan perilaku-perilaku brutal Pak Mulyono yang seenak jidat melakukan kebijakan-kebijakan demi ambisinya, demi kepentingan pribadinya, bukan kepentingan bangsa dan negara. Baru juga kemarin anaknya datang mengklarifikasi di KPK dengan membawa sebuah alasan-alasan yang absurd yang ditunjukkan kepada awam media. Kita sebagai rakyat Indonesia menyaksikan kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan oleh si Kaisang Panjungsep ini. Mungkin mereka menganggap bahwa
kita sebagai rakyat Indonesia masih mempunyai pola pikir yang normal sama dengan rakyatnya kaum 58% pengikutnya Jokowi yang hanya berpikir mengenai bansos, berpikir tentang perutnya tanpa berpikir bagaimana nasib bangsa dan negara ini ke depannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.